Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kristianus Aristonangkur dengan NIM 2020-31-0026 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadei Malang. Saya berasal dari NTT, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Kecamatan Lembor. Saya melakukan video ini agar saya dapat menjawab secara langsung beberapa soal pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah pembangunan pertanian, dan juga berguna untuk saya sendiri sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan nilai UAS dari mata kuliah ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya terkait pertanyaan dan jawabannya. Untuk pertanyaan soal nomor 1, yaitu sebutkan pembangunan pertanian saat ini di daerah saudara. Di daerah saya, pembangunan pertanian yang sampai saat ini adalah pembangunan pertanian di persawahan. Ya. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, seberapa penting pembangunan pertanian tersebut menurut saudara? Menurut saya, terkait pembangunan pada sektor pertanian ini di Kecamatan Lembor ini, berkat kehadirannya lokasi persawahan Lembor di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, mendapat predikat istimewa sebagai lumbung padi nasional. Persawahan Lembor yang dicetak pada tahun 1982 dengan luas lahan sekitar 3.000 hektar ini merupakan lokasi persawahan yang terluas di NTT hingga saat ini. Persawahan yang dibangun sebagai bagian penting dari ideologi pembangunan Orde Baru. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak pembangunan pertanian bagi masyarakat di sekitar kami? Ya. Pembangunan di persawahan Lembor sekarang ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pembangunan lain yang menjadi bagian penting dari penyangga ekonomi masyarakat Manggarai. Untuk konteks Manggarai Barat, pembangunan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dari garapan sektor pariwisata. Hal ini pun terlihat jelas dari apa yang menjadi target utama dari pembangunan pertanian di Manggarai Barat. Ini diyakini bahwa mampu membebaskan masyarakat NTT dari situasi kemiskinan dan kelaparan serta keterbelakangan. Hal inilah yang menurut saya yang menjadi dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Lembor ya, di NTT. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana ciri-ciri perkembangan pertanian tersebut? Terdapat beberapa ciri-ciri pertanian di persawahan Lembor Manggarai Barat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani. Lalu yang kedua, telah adanya teknologi yang senantiasa berkembang dan yang sangat membantu bagi usaha pertanian. Ketiga, tersedianya bahan dan alat produksi yang total. Lalu keempat, tersedianya pengangkutan hasil panen yang lancar dan kontinu atau secara terus-menerus gitu. Lalu kelima, pertanyaan yang kelima, bagaimana tantangan menurut saudara pada pembangunan pertanian tersebut? Menurut saya, tantangan yang kerap sekali terjadi pada pembangunan pertanian di wilayah persawahan Lembor itu, yakni yang pertama itu kerusakan jaringan irigasi. Yang kedua, keterlambatan distribusi pupuk. Ketiga, belum terpenuhinya kebutuhan benih atau bibit. Yang keempat, kurangnya jumlah penyuluh dan belum optimalkan pendampingan penyuluhan. Yang kelima, kurangnya tenaga kerja pertanian, meningkatnya kebutuhan alias alsintan. Ya. Dari kelima poin di atas, tampak jelas bahwa problem pertanian semata terjadi karena terlaksananya dengan baik
janji-janji pembangunan. Dalam hal ini, akar utama dari problem petani di NTT adalah tidak berfungsinya dengan baik prinsip governance atau tata kelola. Karena itu, jalan keluar yang harus ditempuh adalah mengupayakan tata kelola kebijakan pertanian yang baik, senada dengan apa yang dirumuskan pada level provinsi. Dokumen-dokumen di kabupaten pun seperti Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat juga memperlihatkan beroperasinya cara berpikir tersebut. Dokumen ini misalnya merumuskan bahwa akar problem yang dihadapi oleh petani di Manggarai Barat adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian. Peliknya masalah yang dihadapi oleh petani terjadi karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama itu tadi bibit benih dan bibit yang unggul, ya, pupuk kimia dan pestisida. Diklaim bahwa petani di Manggarai Barat memiliki modal usaha yang relatif rendah, dan kemampuan untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga permodalan atau keuangan formal yang sangat rendah. Di samping itu juga tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat juga melemahkan posisi tawar petani Manggarai. Problem pembangunan pertanian juga terjadi karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani. Ya, kira-kira seperti. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan ini. Semoga dapat membantu saya untuk mendapatkan penilaian yang semaksimal mungkin. Dan video ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati, saya harap agar itu dimaklumi, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.